Om Swastiastu. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dan juga Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga hari ini kelompok kami dapat mempresentasikan salah satu materi terkait dengan akuntansi manajemen, yaitu tentang balance scorecard. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri, Putu Pradea Paramita Putri Salain dengan NIM 2017511011 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Karmaini Makasari dengan NIM 2017051018 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Loputu Aris Wahyuni dengan NIM 2017051019 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Paramita Wijaya dengan NIM 2017051024. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan sejarah balance scorecard. Kemudian yang kedua, fungsi balance scorecard. Yang ketiga, perspektif balance scorecard. Kemudian yang keempat, komponen masing-masing perspektif. Dan yang terakhir adalah contoh dari balance scorecard pada bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yakni terkait pengertian dan sejarah balance scorecard. Konsep balance scorecard dibuat oleh Profesor S. Kaplan dan David Norton dalam artikel terkenal mereka di Harvard Business Review pada tahun 1992 dengan judul Balance Scorecard, Measures that Drive Performance. Saat itu terdapat pandangan bahwa metode benchmarking organisasi menjadi sangat usang dan tidak memadai. Pada akhir studi mereka, terdapat kesimpulan bahwa dibutuhkan metode pengukuran kinerja perusahaan yang lebih tepat, dan pada akhirnya dikembangkan sistem pendukung yang efisien untuk pengambilan keputusan dalam membantu manajemen strategis. Salah satu poin dari balance scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja yang selama ini selalu berfokus pada aspek keuangan. Balance scorecard sendiri itu terdiri dari dua kata, yakni yang pertama adalah kata balance, yang berarti mengukur kinerja organisasi secara seimbang dari dua perspektif, baik perspektif keuangan maupun non-keuangan, kemudian jangka panjang maupun jangka pendek, serta intern maupun extern. Sedangkan kata scorecard berarti kartu skor yang untuk merencanakan skor yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Dengan demikian, balance scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam suatu tindakan di lapangan. Balance scorecard perusahaan dalam pengukuran dan pemantauan sehingga semua sangat. Balance scorecard juga dapat memberikan peningkatan yang signifikan seluruh tentang strategi yang ditentukan oleh karyawan yang ada pada. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yakni adalah fungsi dari balance scorecard. Balance scorecard memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yakni memberi struktur pada strategi. Balance scorecard merupakan cara yang logis dan terstruktur untuk membantu pemimpin memastikan semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Balance scorecard dapat menjaga tujuan di pusat, melacak kemajuan dengan menggunakan pengukuran khusus dan menggunakan inisiatif untuk melacak tindakan. Yang kedua yaitu mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Balance scorecard merupakan alat bantu visual yang baik dan sederhana untuk menyelaraskan setiap departemen dan divisi dengan maksud
mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Lalu yang ketiga, menyelaraskan departemen dan divisi. Balance scorecard mampu memfasilitasi keselarasan semua departemen dan divisi dengan strategi yang sama jika diterapkan dengan benar. Lalu yang keempat adalah membantu karyawan melihat tujuan individual mereka terkait strategi organisasi. Balance scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka pada organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kelima dan yang terakhir, yaitu membuat strategi terus pada track-nya. Pembuatan kerangka kerja balance scorecard didasarkan pada peninjauan strategi secara teratur, tidak seperti organisasi pada umumnya yang hanya membangun rencana strategis dan kemudian diletakkan di tempat penyimpanan tanpa ditinjau ulang. Rapat tinjauan strategi dilakukan rutin setiap bulan atau 3 bulan yang dikombinasikan dengan pembuatan strategi tahunan dapat memastikan strategi itu teratur. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah perspektif balance scorecard. Jadi, pada dasarnya balance scorecard ini merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan. Dalam balance scorecard ini terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu ada perspektif keuangan, di mana erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan, sehingga perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya stabil. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan. Yang pertama, pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Dan yang ketiga yaitu penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Perspektif yang kedua yaitu perspektif pelanggan, yang berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Adanya pelayanan bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanannya buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem pelayanan yang lebih bagus. Ada ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan ini. Yang pertama yaitu seberapa besar omset penjualan, yang kedua, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Ketiga, berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Yang keempat, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk. Yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam, tingkat profitabilitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan pelanggan. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses internal, di mana di sini perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semua yang dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses internal ini. Di antara lain itu yang pertama, proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Yang kedua, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Dan yang ketiga yaitu proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Perspektif yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini, karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan, karena tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Jadi di sini itu ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik, sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini. Yang pertama yaitu kapabilitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua, kemampuan mengelola sistem informasi. Dan yang ketiga yaitu motivasi, dorongan, dan tanggung jawab. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Untuk materi selanjutnya yaitu komponen dari masing-masing perspektif. Komponen dari masing-masing perspektif dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu objektif, yang merupakan tujuan
yang merupakan hasil akhir dari kegiatan. Kedua, indikator. Indikator merupakan ukuran untuk menilai kinerja. Ketiga, target. Target merupakan sasaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, inisiatif atau upaya. Inisiatif merupakan langkah dalam mencapai tujuan. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh balance scorecard pada bisnis. Proses pengembangan balance scorecard di suatu perusahaan melibatkan beberapa langkah, di antaranya, yang pertama, tetapkan visi masa depan yang jelas. Kedua, tentukan tujuan strategis. Ketiga, tentukan faktor penentu keberhasilan. Keempat, pilih indikator untuk mengukur dan memantau kinerja. Kelima, tetapkan tujuan, rencana, tindakan, dan inisiatif. Berikut adalah contoh perancangan balance scorecard yang merangkum semua pekerjaan untuk organisasi, termasuk tujuan, target, indikator, dan tindakan atau inisiatif yang harus dilakukan dan diimplementasikan. Untuk perspektif keuangan, adapun tujuannya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Indikatornya yaitu pertumbuhan laba bersih dengan target 90%. Inisiatif atau tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu dengan meningkatkan penjualan. Untuk perspektif pelanggan, tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Dengan indikator peningkatan jumlah pelanggan baru dalam setahun, dengan target 80%. Inisiatif atau tindakan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yaitu dengan membuat inovasi produk yang lebih dibutuhkan konsumen. Untuk perspektif proses bisnis internal, tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan mutu pelayanan dengan indikator jumlah keluhan pelanggan. Target yang ingin dicapai 2 keluhan dalam sebulan. Dengan inisiatif atau tindakan yang harus dilakukan berinteraksi dengan ramah. Untuk perspektif pembelajaran atau pertumbuhan, tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan skill karyawan. Indikatornya yaitu jumlah program pelatihan karyawan dengan target 2 kali dalam sebulan. Adapun inisiatif atau tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengadakan pelatihan yang sesuai bagi karyawan dan bisnis perusahaan. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Paramita. Jadi sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu yang telah menyaksikan presentasi kami sampai akhir, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi ketika kami menyampaikan materi ini. Jadi akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi. Selamat pagi.